Oke, adik-adik sekalian, sebelum kita ngebedah soal penerawan umum ini, ada dua hal yang ingin kakak sampaikan. Yang pertama adalah tips dan trik menjawab soal penerawan umum ya. Ada 5 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah baca soal dengan lengkap dan jelas. Oke, yang kedua, jangan sampai ada informasi yang terlewati seperti kata-kata yang bukan, kecuali, tidak mungkin, dan lain sebagainya ketika kita ngebaca soal. Yang ketiga, jangan lupa juga baca juga pilihan jawaban yang ada. Jadi option A, B, C, sampai E, ya itu kita harus baca. Yang keempat, baca dan pahami teks pada soal sesuai dengan arahan paragraf yang ditanyakan pada soal. Dan yang terakhir, fokuskan pembacaan teks sesuai dengan pertanyaan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, adik-adik sekalian, alhamdulillah kita di Bintang Pelajar berdasarkan soal-soal tahun yang lalu, kita sudah ngebedah soal tes potensial skolastik ini, khususnya penerawan umum. Jadi, soal penerawan umum ini ada 20 soal nih. Di mana dari 20 soal ini kita bagi menjadi 2. Ada namanya penerawan verbal, ada namanya penerawan kuantitatif. Oke. Nah, pada video kali ini yang akan kakak bahas khusus penerawan verbal ya. Karena nanti penerawan kuantitatif akan dibahas pada saat skolastik kuantitatif. Oke. Dari penerawan verbal ini adik-adik sekalian, dia ada 7 indikator nih ya. Yang pertama namanya penarikan simpulan induktif umum. Dia ada 1 soal, ya kan? Kemudian yang kedua, penarikan simpulan induktif prediktif. Dia juga ada 1 soal. Yang ketiga, penarikan simpulan implikasi. Dia ada muncul 5 soal nih. Sehingga kalau penarikan simpulan implikasi ini kita kuasai dengan baik, insya Allah sangat membantu nilai kita ya, karena soalnya ada 5. Oke, adik-adik sekalian, yang keempat itu penarikan simpulan kuantor. Dia muncul 2 soal. Kemudian yang kelima, pernyataan yang mendukung atau tidak mendukung isi teks, dia muncul 1 soal. Kemudian ke-6 dan ke-7 ini berhubungan dengan tabel atau grafik atau gambar. Yang pertama kita membaca tabel. Ini soal insya Allah nggak susah ya adik-adik sekalian ya. Kalau kakak ibaratkan ini soal bonus nih. Kemudian yang ke-7 itu memprediksi berdasarkan tren dari tabel atau grafik, dia muncul 2 soal. Oke, jadi dengan mengetahui indikator soal penerawan umum ini, insya Allah adik-adik belajarnya menjadi lebih teratur ya. Jadi kita lebih fokus belajar di penerawan umum ini. Oke. Kita akan bedah masing-masing indikator ya. Yang pertama indikator 1 dan indikator 2. Indikator 1 dan 2 adalah penarikan simpulan induktif umum dan prediktif. Di mana definisi dari penarikan simpulan umum dan prediktif ini adalah penarikan simpulan dari hal yang bersifat khusus ya, menuju hal yang bersifat umum. Nah, dengan menarik simpulan induktif ini, kita juga dapat nih memprediksi kejadian atau kondisi di luar yang dibahas di dalam teks. Nah, poin pentingnya adik-adik sekalian, ada 2 nih pertanyaan yang terkait hal ini. Yang pertama, simpulan yang paling mungkin benar. Yang kedua, pernyataan yang paling mungkin benar. Nah, untuk indikator 1 dan indikator 2 ini adik-adik sekalian, kakak usulkan metode penyelesaiannya adalah eliminasi pilihan jawaban. Nah, ini langkah-langkahnya dalam eliminasi pilihan jawaban. Yang pertama, baca soal dan pilihan jawabannya. Ini sesuai ya dengan langkah-langkah yang sebelumnya udah kakak sarankan. Yang kedua, pahami isi teks dengan baik. Kemudian yang ketiga, cek pilihan jawaban yang ada, apakah sesuai atau tidak dengan isi teks yang diberikan. Yang terakhir, pilihlah jawaban yang tepat. Nah, itu adik-adik indikator 1 dan 2. Oke, coba kita bedah ya di soalnya. Coba perhatikan baik-baik, lihat. Ini cuplikan dari soalnya, kemudian ini teksnya ya. Nah, ini soalnya, kita baca bareng-bareng. Berdasarkan paragraf 2, manakah simpulan di bawah ini yang paling benar? Oke, coba kita lihat. A. Lahan basah berkurang 100 juta hektar. B. Luas lahan basah tidak dipengaruhi pertumbuhan ekonomi global. C. Lahan basah pada tahun 2019 jumlahnya hanya tersisa kurang dari 13%. Atau D. Lahan basah berkurang sebagaimana volume perdagangan internasional. Sedangkan yang E. Kerusakan hutan tropis tidak terdampak pada kepunahan hewan. Oke. Ini adik-adik sekalian, soal nomor
Yang pertama ya, tentang penarikan kesimpulan induktif. Kita udah baca soalnya, kita juga udah baca pilihan gandanya. Nah, metode yang kakak sarankan adalah kita menggunakan eliminasi jawaban. Caranya adalah kita baca teksnya. Nah, kemudian kita lihat aja nih pilihan ganda A sampai E ada nggak di teks ini, ya. Yang ada berarti benar, yang tidak ada berarti salah. Coba kita baca bareng-bareng ya. Populasi manusia terus bertambah sejak 1970. Ekonomi global tumbuh 4 kali lipat, sementara volume perdagangan internasional naik 10 kali lipat. Oke, di sini ada ya, volume perdagangan internasional naik 10 kali lipat. Untuk menyediakan makanan, pakaian, dan energi, hutan-hutan dibabat dalam skala masif, terutama yang berada di daerah tropis. Antara tahun 1980 sehingga tahun 2000, 100 juta hektar hutan tropis hilang. Sebagian besar diubah menjadi area peternakan di Amerika Serikat dan untuk lahan sawit di Asia Tenggara. Lebih tragis lagi, ada jumlah lahan basah di dunia. Kita ulangi, lebih tragis lagi adalah jumlah lahan basah di dunia dibandingkan tahun 1700 jumlahnya hanya tersisa 13% pada tahun 2000. Jumlah kerusakan hutan tropis dan lahan basah akan terus meningkat nih. Ya, akan terus meningkat jika kota berkembang dengan cepat. Perkembangan kota yang cepat membuat manusia membabat hutan dengan masif untuk menyediakan makanan, pakaian, dan energi. Luas wilayah urban meningkat 2 kali lipat sejak tahun 1952. Kerusakan hutan tropis dan lahan basah mengakibatkan kepunahan hewan dan tumbuhan ya dalam skala yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kajian global menunjukkan rata-rata 25% binatang dan tanaman sekarang terancam punah. Oke, ini kita udah baca, udah kakak tandai. Sekarang tinggal kita cek pilihan gandanya nih. Pertama yang A, apakah yang benar? Lahan basah berkurang 100 juta hektar. Salah ya, karena yang berkurang itu pada teks itu 100 juta hutan tropis, berarti A salah. Luas lahan basah tidak dipengaruhi pertumbuhan ekonomi global. Ketika kita baca tadi bahwa pertumbuhan ekonomi global itu sangat mempengaruhi ya makin sedikitnya lahan basah. Lahan basah pada tahun yang C sekarang ya, lahan basah pada tahun 2019 jumlahnya hanya tersisa kurang dari 13%. Di teks adik-adik tadi kita lihat bahwa tersisa 13% pada tahun 2000. Otomatis pada tahun 2019 jumlahnya pasti kurang dari 13%. Berarti yang C ini ada potensi benar ya. Tapi kita cek lagi yang D, lahan basah berkurang sebagaimana volume perdagangan internasional. Nah, tadi kita sudah lihat di sini bahwa volume perdagangan internasional itu naik ya, sehingga yang D salah. Kemudian yang E, kerusakan hutan tropis tidak berdampak kepada kerusakan hutan tropis tidak berdampak kepada kepunahan hewan. Nah, di sini kita lihat dia mengakibatkan kepunahan hewan dan tumbuhan, sehingga yang E itu salah, sehingga jawabannya adalah yang C. Nah, itulah metode eliminasi. Coba kita lihat ya, ini kakak rapikan, ini yang tadi kita kita kuningi. Nah, kita lihat jawabannya ya. Kenapa salah? A salah karena pada teks tertulis 100 juta hektar hutan tropis. Yang B salah ya, sangat dipengaruhi ya. Kemudian C juga salah, C benar ya, pada teks tertulis tersisa 13%. Kemudian yang D salah karena pada teks tertulis volume perdagangan itu naik. Sedangkan yang E salah karena pada teks tertulis berdampak. Oke. Nah, kita lanjutkan soal yang kedua adik-adik sekalian. Nah, itu jawabannya yang C, yang kedua.